Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tentang Ramadan. Tema yang kita akan angkat sekarang adalah tentang adab dan keutamaan makan sahur. Beberapa keutamaan makan sahur adalah: pertama, sahur itu pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab. Yahudi, Nasrani itu juga saum, tapi tata caranya berbeda, waktunya juga berbeda. Salah satu di antara perbedaannya adalah ada syariat makan sahur bagi kita. Adapun ahlul kitab sebelum kita tak ada syariat makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Amr bin As radhiyallahu an, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan sahur. Apa keutamaan yang terkandung di dalam makan sahur? Pertama, sahur itu barokah. Sebuah hadis dari Salman radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu fi thalathatin, al-jamaah, was-sarid, was-sahur." Barokah itu terdapat dalam 3 hal. Pertama, dalam hal salat berjamaah. Yang kedua, dalam hal sarid. Sarid sejenis makanan olahan dari daging, dan itu makanan mahal. Yang ketiga adalah makan sahur. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Abu Nuaim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid bahwa hadis ini ada syahid atau penguat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanadnya hasan. Berkata Abdullah bin Al-Harith dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Dakhaltu ala Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa mutasahhirun faqal innaha barakah a'taakumullahu iyyaha falatadda'u." Aku masuk menemui Nabi SAW dalam keadaan beliau sedang makan sahur. Lalu berkata Nabi SAW, "Innaha barakah." Sahur ini barokah. Allah telah memberikan barokah ini kepada kalian, maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan makan sahur. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ja'ala al-barakah fis sahuri wal kail." Sesungguhnya Allah telah menjadikan barokah di dalam sahur dan timbangan yang adil. Maksud timbangan ketika jual beli berdagang, lalu barangnya ditimbang secara adil. Di sana ada barokah. Ketika ada kecurangan, dikurangi, diakal-akali, tercabut barokah bagi si penjual ini. Dan banyak hadis yang menjelaskan sahur itu barokah. Apa makna barokah? Barokah berasal dari kata birkah. Makna birkah itu bak penampungan. Kalau zaman baheula, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada keran. Dari ledeng atau dari toren. Kalau baknya penuh, bisa kita tutup. Kalau zaman baheula, sumber air itu cai nyusu kata orang Sunda. Apa cai nyusu teh? Mata air, sumber mata air yang alami. Ngocor terus. Kadang-kadang orang inisiatif bikin pancuran. Lalu mandi nyuci di sana. Nggak perlu ditutup karena air itu tidak pernah habis. Kalau ditutup banjir nanti. Atau kadang-kadang ada inisiatif menampung bak. Nanti kalau mandi ngambil tinggal dibanjur dari bak itu. Nah, bak itu pasti penuh. Setelah penuh meluber. Sementara airnya ngocor terus, airnya tidak ditutup kan? Karena air sumber mata air alami. Nah, karena meluber terus, orang Arab menyebut birkah. Birkah itu kathratul khair. Banyak melimpahnya kebaikan. Dari sinilah lahir kata-kata barokah. Barokah maknanya kathratul khair. Banyaknya kebaikan. Yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, fisik ataupun batin. Sahur barokah jelas. Pertama, dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kedua, menguatkan badan ketika menjalani saum. Kalau tidak sahur dulu, leles kita, lemes kita, lapar kita. Ketiganya, semakin menambah semangat untuk saum. Walaupun saum nanti tidak makan, tidak minum, tenang, waktu sahur kita makan dulu yang banyak. Yang keempatnya adalah berbeda dengan ahlul kitab, membedakan diri dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab tidak memakan sahur ketika mereka mau saum, karena itulah tak heran kalau makanan ketika sahur disebut makanan penuh barokah. Sebagaimana hadis dari Irbad bin Sariyah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, kedua-duanya mengatakan halluma ilal ghada al-mubarak, yakni asar. Hayu kita memakan makanan yang penuh barokah. Maksudnya adalah makan sahur. Selain yang dijelaskan tadi, orang yang sahur itu pertama dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kedua, orang yang sahur didoakan dua hal oleh para malaikat. Pertama, didoakan ampunan. Kedua, didoakan rahmat. Selama kita makan sahur,
Para malaikat selalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni orang-orang yang sahur. Ya Allah, rahmati mereka. Sehingga sahur itu salah satu di antara hikmahnya adalah penghapus dosa. Siapa yang sahur, dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla diampuni. Pujian Allah kepada orang yang sahur disebut sholawat Allah kepada mereka. Doa para malaikat kepada orang yang sahur disebut sholawat para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, as-sahur aklatu barakah fala tadda'uhu walau ay yajra'a ahadukum jur'atan mimma fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan penuh barokah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Sekalipun hanya dengan meminum seteguk air. Sahurnya nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Yang ada hanyalah seteguk air, lakukan dengan seteguk air tersebut. Maka dibolehkan. Kadang zaman Kiwari, ada orang yang menerapkan pola diet agar kurus, agar sehat. Lalu mereka melakukan intermittent fasting. Saum yang teratur minimal 16 jam. Jadi selama 16 jam itu tidak makan apa-apa. Kadang ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Ada yang 22 jam. Konon kata para dokter ahli kesehatan, kalau ke dalam tubuh kita tidak masuk makanan selama 16 jam, tubuh kita akan berubah menjadi mesin penghancur lemak. Karena apa? Karena tubuh ini lapar, perlu nutrisi, perlu kalori, perlu energi, nggak ada makanan yang masuk. Apa yang dilakukan oleh tubuh? Tubuh teh kata orang Sunda mah hideng. Kreatif mengambil cadangan makanan dalam tubuh kita berupa lemak-lemak yang numpuk, berupa gula. Diserap, diolah menjadi energi. Makanya setelah 16 jam atau jangankan 16 jam, setelah 10 jam kita nggak lapar lagi. Coba saum itu laparnya biasanya pagi hari. Setelah lewat duhur sampai maghrib hilang lapar. Kenapa? Karena ketika pagi 4 jam setelah makanan dicerna habis, lalu diubah menjadi energi. Nah, setelah 5-6 jam energi habis, lalu makanan tubuh butuh makanan lagi untuk diolah. Tapi nggak ada makanan yang masuk karena saum. Akhirnya tubuh ini mengambil lemak yang ada dalam tubuh kita, diolah menjadi sumber energi. Makanya tubuh tidak lapar lagi, tidak lemes lagi karena sudah terpenuhi. Makanya kita rasakan setelah jam 12, setelah zuhur nggak lapar lagi kan, nggak lemes lagi. Apalagi sudah asar menjelang maghrib mah ninggali cikopi dan bala-bala lagi asa wareg. Karena belum makan apa-apa. Nah, kadang ada orang sengaja makan sahur itu nggak makan, cukup minum. Karena intermittent fasting boleh kalau minum air putih saja. Atau teh tawar dibolehkan. Kalau sirup, es jeruk kayak gitu nggak boleh. Buah-buahan nggak boleh. Makanya orang yang intermittent fasting ba'da tarawih mungkin makan. Nanti sahur cukup minum segelas 2 gelas. Terus tidak makan minum sampai maghrib. Ya. Jadi walaupun kamu minum dengan segelas air, maka lakukan.
itu juga termasuk sahur. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada orang yang makan sahur tadi. Pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Adapun salawat para malaikat maknanya adalah istighfar dan tarahum mereka. Istighfar itu minta ampun, tarahum itu minta rahmat. Para malaikat memintakan ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Karena itulah maka sahur ini jangan dianggap enteng. Pertama sunnah Nabi SAW dan berpahala melakukannya. Yang kedua menguatkan tubuh. Yang ketiganya membedakan diri dari ahlul kitab. Yang keempatnya itu tadi dapat salawat dari Allah. Kelimanya dapat salawat dari malaikat. Keenam menyebabkan gugur dosa kita dan dicurahkan kepada kita rahmat. Lalu makanan apa yang terbaik untuk dimakan ketika sahur? Yang terutama adalah korma. Bukan hanya karena Nabi orang Arab. Walaupun orang Arab selain korma banyak makanan. Buah-buahan waktu itu ada banyak, ada buah zaitun, ada buah-buahan dan sayur yang lain, ada roti, ada gandum, ada daging, macam-macam. Tapi beliau menyatakan nikmas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Itu yang terbaik. Dan Nabi SAW berbicara berdasarkan wahyu, bukan pendapat pribadinya. Jadi siapkan korma untuk sahur dan untuk berbuka. Ketika berbuka, takjil pertama disunahkan kurma dulu, jangan air dulu. Tidak haram air dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin terbaik, kurma dulu, baru air nanti. Sahur juga begitu. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Di sini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Ya, inilah yang menu makanan sahur terbaik. Apakah terlarang memakan selain kurma? Ya enggak terboleh. Mau nasi sama lauk pauknya, mau roti sama isinya, sama menteganya, sama seresnya. Cuma oleh para ahli kesehatan juga tidak dianjurkan sarapan memperbanyak karbo gitu ya, apalagi lemak. Lebih dianjurkan buah, sayur, dan protein. Itu mengenyangkan lebih lama dan energi yang dihasilkannya juga lebih besar. Kapan waktu terbaik makan sahur? Diakhirkan. Kalau umpamanya sekarang kita sholat subuh azan subuh jam 4:39. Sahurlah jam 4 atau jam 4 lebih. Jangan jam 2 sudah sahur. Beres sahur jam 2, setengah 3 kan sudah beres lagi. Ngantuk, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Salat subuhnya kelewat. Pas bangun deh sudah kukurubukan lagi. Sebab makannya jam 2. 4 jam dicerna, jam 6 sudah tercerna, jam 7 dan jam 8 dipergunakan untuk kepentingan tubuh. Jam 8 deh sudah lapar lagi tuh. Kalau sahurnya lebih awal. Tapi akhirkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu an melakukan sahur bersama-sama Nabi SAW berdua. Falamma faragha min sahurihima,
qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fasalla. Setelah selesai sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat. Wa kana baina firaghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah ka qadri ma yaqra'ur rajul 50 ayah min kitabillah. Adapun jarak waktu antara selesainya Nabi sahur dengan memulai salat subuh kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat itu paling 10 menitan. Asal ulah namanya diajar sajam gemal beres teman. Jadi seitulah sebagaimana Anas radhiyallahu an dari Zaid bin Thabit, kata Zaid, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Aku sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu salat. Kata Anas, kam kana bainal adzan was sahur, berapa lama jarak waktu dari sahur ke adzan? Disebut qadra 50 ayat, kira-kira 50 ayat baca Al-Quran. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hal itu disunnahkan sahur diakhirkan sampai menjelang sholat subuh, ya. Jadi lihat, sahur itu diperintahkan oleh Nabi SAW dan dilarang ditinggalkan. Fala tadda'uhu, jangan kamu tinggalkan. Terus banyak keutamaan dari sahur. Lalu apakah sahur itu wajib? Ada beberapa hadis. Pertama, Nabi SAW menyatakan, man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai. Siapa orang yang mau saum, hendaklah dia melakukan sahur dengan apapun yang bisa dimakan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan yang lain-lain. Tapi sanadnya dhaif, tapi ada penguat yang diterima dari Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya. Nabi SAW menyatakan, tasahharu walau biluqmah, sahurlah kamu walaupun hanya sesuap. Terus tadi juga dikatakan sahur itu penuh barokah, sahur itu pembeda antara saumnya ahli kitab dengan saumnya kita. Lalu Nabi SAW menyuruh sahur dan dilarang untuk ditinggalkan. Selain itu, maka kita melihat bahwa sahur ini ditekankan dari 3 aspek. Pertama, ada perintah dari Nabi SAW. Kedua, syiar yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab. Ketiga, ada larangan meninggalkannya. Tapi berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wa ma'adzalika kullihi faqad naqala Ibnu Hajar al-ijma' ala nadbihi wa istihbabihi wallahu a'lam. Sekalipun sahur itu begitu utama, banyak keutamaannya, faidahnya, diperintahkan, dilarang ditinggalkan, tapi para ulama ijma' bahwa saum itu hukumnya sunnah, tidak menjadi rukun saum, tidak menjadi syarat sahnya saum. Siapa orang yang mau saum lalu dia tidak sahur, maka saumnya tetap sah dan tetap dia memperoleh pahala dari saumnya, tapi dia tidak memperoleh keutamaan makan sahur, ya. Inilah penjelasan tentang sahur yang diterangkan berdasarkan beberapa nas hadis dan keterangan dari para ulama yang menjelaskan bahwa
sahur itu amat sangat utama. Ya, cukup sampai di sini kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, silakan yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, tidak sesuai dengan tema, perihal merubah ciptaan Allah, itu batasannya itu semana ya? Contoh, ada orang yang perbolehkan pakai kawat gigi, tapi tidak boleh operasi hidung atau operasi yang lain. Nah, mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya wa fika barakallah. Tidak boleh merubah ciptaan Allah, seperti mengoperasi hidung supaya yang tadinya pesek jadi mansung. Operasi mata yang sipit jadi bolotot. Operasi apa lagi ya? Dan banyak lagi. Nah, termasuk mengikir gigi. Giginya umpamanya tidak rata lalu dikikir, kabayang linunya, supaya jadi rata, kelihatan bagus. Itu termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka diharamkan. Atau alis, sudah dikasih garis alis yang bagus oleh Allah, lalu dikerok oleh para perempuan. Ada? Lalu membuat garis alis yang baru sesuai dengan kehendak dia. Pakai spidol. Hidung. Itu merubah ciptaan Allah. Seolah-olah ciptaan Allah itu kurang bagus. Lalu dihapus dan diganti dengan garis yang baru. Sekarang bagaimana hukumnya pasang kawat gigi? Pertama, kalau memasang kawat gigi ini untuk gaya-gayaan, bukan untuk pencegahan dari kerusakan atau pengobatan, maka tidak boleh. Karena apalagi untuk wanita, termasuk perhiasan, kalau menurut saya ya, wanita cantik lalu memakai kawat gigi berubah seperti jadi Dracula. Ngeri gitu ya. Apalagi pakai kawat gigi lalu makan coklat, nararapal itu paseri itu hidung. Atau makan daging liat. Ngait itu karena gigi sampai di bedolan. Ada videonya yang seperti itu kan. Tapi kalau memasang kawat gigi karena ada keperluan. Apa keperluannya? Yaitu mencegah dari kerusakan. Umpamanya giginya karehol, tidak rata, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Dan ini berisiko merusak gigi. Kenapa? Karena karehol itu berarti tidak ada daya tahan kiri dan kanannya, lambat laun gampang ungger dan gampang copot. Apa ungger teh? Goyang. Karena tidak saling menguatkan satu sama, satu ke depan, satu ke belakang. Tidak ada daya tahan kecuali akar giginya. Kiri kanannya tidak ada daya tahan. Pas sering dipakai menggigit benda keras, apel, pir, dan yang seterusnya, itu lama-lama goyang, lama-lama copot. Akhirnya diratakan. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan memakai kawat gigi tersebut. Ya, maka ya itu dibolehkan. Sama dengan membuat gigi palsu, boleh. Karena apa? Kalau tidak memakai gigi palsu, beresiko gigi yang ada
copot satu-satu. Atau si giginya itu kalau umpet tengahnya 2 dicabut, ompong di tengah, pohang dulu mah ya disebut nanti. Lama-lama si gigi yang kiri kanannya itu saling mendekat, menyatu. Yang lainnya juga begitu, akhirnya semuanya miring. Lalu copot satu demi satu, dan itu madarat. Maka untuk mencegah kerusakan yang merembet dipasang gigi palsu. Maka boleh, tidak apa-apa. Jadi dalam rangka menghindarkan diri dari kerusakan atau pengobatan boleh. Walaupun dengan penambahan alat tertentu. Dan kalau sudah rata itu dicopot lagi. Sampai sekian bulan, kadang setahun gitu ya. Nanti dicopot lagi lebih beres daripada biasanya dan lebih kuat si giginya. Tapi kalau gigi itu sudah bagus, sudah kuat, nggak bermasalah, sengaja dipasang gigi dalam rangka berhias, maka itu tidak boleh ya. Sama dengan mengikir gigi yang tadinya gede-gede lalu supaya kelihatan bagus dikikir sehingga seperti kata peribahasa mah seperti biji mentimun. Giginya beres seperti gigi mentimun. Seperti biji mentimun. Mentimun teh bonteng. Itu bijinya kan beres rapi seperti itu. Kecil, imut, beres dan putih. Makanya yang gede-gede dikikir. Maka itu tidak boleh karena itu merubah ya. Jadi berbeda antara merubah ciptaan Allah dengan menghindarkan kerusakan atau mengobati. Kalau tujuannya mengobati atau menghindarkan kerusakan maka dibolehkan. Tapi kalau motivasinya menambah, merubah atau menghias maka tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Mana Muzain? Iya, ada dari YouTube, medsos. Dari Raden Tabrani, Assalamualaikum. Apa yang menjadi acuan buat kita untuk selesai sahur, Ustaz? Berhenti untuk makan dan minum. Iya. Apa yang mengharuskan kita berhenti makan dan minum? Yang menjadi patokan adalah terbitnya fajar. Fajar shadiq. Dan itu ditandai dengan azan subuh. Ayatnya jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian ketika sahur sampai jelas terbitnya fajar bagi kalian. Jadi sebelum fajar menyingsing boleh makan dan minum sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Bagaimana dengan 10 menit sebelumnya yang disebut dengan imsak? Apa makna imsak? Makna imsak sama dengan saum. Sebab makna saum adalah imsak. Apa imsak? Menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Nah itu sudah mulai saum. Kapan mulai saum? Pas fajar shadiq menyingsing dan itu ditandai dengan azan. Jadi kalau 10 menit sebelum azan subuh kita sudah menahan diri tidak makan, tidak minum, berarti kita memulai saum lebih awal dari yang ditetapkan oleh syariat. Menambah-nambah waktu saum yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh. Sebab ayat menyatakan kulu washrabu, makan minumlah kamu. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah
kamu sampai jelas antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Maksud jelas benang putih, benang hitam itu bukan makna hakiki dibentangkan benang putih, dibentangkan benang hitam. Selama belum jelas mana yang putih, mana yang hitam, terus saja makan. Padahal zaman baheula kan tidak ada listriknya, paling cempor. Pas adzan subuh teh masih belum jelas mana putih, mana hitam. Sehingga ada seorang sahabat, Adi bin Hatim, seorang sahabat, sak makan sahur dibentangkan benang putih dan benang hitam. Terus makan. Sebelum jelas mana hitam, mana putih, terus makan. Padahal subuh sudah tiba. Sekitar 5:30 zaman kita, baru jelas oh ini putih, ini hitam, baru berhenti. Besoknya dia datang kepada Nabi SAW. Lalu diceritakan apa yang dia lakukan. Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud jelas putih dan hitam adalah kinayatun min tulu'il fajar. Ungkapan dari terbitnya fajar, ya. Sekarang kita sudah mengetahui melalui teknologi kapan fajar menyingsing. Makanya ada di jadwal sholat. Subuh jam sekian. Nah, itu patokan terakhir kita makan sahur, ya. Jadi bukan 10 menit sebelumnya. Kalau 10 menit sebelumnya kita sudah berhenti makan minum karena imsak itu saum itu. Jadi kita menambah waktu 10 menit dari waktu yang sebenarnya dari saum kita, dan itu menyimpang dari syariat. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak dari jamaah, Pak Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mau bertanya, ini soal pijah Ustadz. Apakah pijah itu kalau sakit umpamanya sekarang nggak puasa langsung dibayarkan pijahnya, atau boleh juga boleh dikumpulkan nanti setelah 1 bulan itu sekian hari baru dibayar? Apakah boleh begitu? Dan bagaimana membayar pijah kalau umpamanya pakai nasi, tapi nasinya kan sekarang ada yang serba 10.000, pakai bayar pakai itu boleh nggak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat pisan Pak Husain. Fidyah ya belum kita bahas, besok kita bahas. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin karena tidak mampu untuk saum. Allah menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, berat melakukan saum. Mampu maka kalau dipaksakan mampu. Tapi madarat seperti orang yang sakit. Kalau dia saum pasti kuat karena keimanan. Tapi nanti penyakitnya tambah parah. Atau orang yang hamil. Kuat nggak saum sampai maghrib? Kuat. Tapi nanti khawatir kandungannya bermasalah, bayinya bermasalah. Atau wanita yang menyusui, kuat nggak saum sampai maghrib? Kuat, tapi khawatir nanti bayinya yang disusuinya bermasalah, ya, dan seterusnya. Itu disebut alal ladzina yutiqunahu. Itu orang yang bisa saum tapi berat, ya, menimbulkan madarat. Maka fidyatu ta'ami miskin, membayar fidyah dengan cara memberi makan, bukan memberi uang. Maka fidyah tidak boleh dengan uang. Kalau diberi uang nanti diberikan petasan. Jam 2, jam 3 jerger
diledakkan. Bayi yang lagi tidur ngeguak. Ada yang begitu? Ada. Makanya di sini kemarin ada ledakan tuh, diselidiki siapa? Barudak. Bukan kolotna, dengan kolotna mah ngasih hungkul. Kene-kene. Dicarek sebab nggak ganggu. Syiar dari apa? Dalam Islam nggak ada petasan. Petasan itu berasal dari Cina. Tapi membangunkan orang yang sahur. Nggak perlu pakai petasan. Karena itu bukan hanya orang yang mau sahur. Anak-anak kecil, orang sakit juga jadi ruasnya. Maka tidak boleh itu dilakukan. Nah, fidyah kalau dengan uang dibelikan petasan, dibelikan pulsa, dibelikan kuota, macam-macam. Padahal Al-Quran menyatakan fidyatu ta'ami miskin. Memberi fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Ya. Bisa matangnya, bisa mentahnya. Matangnya satu porsi. Menunya seperti yang biasa kita makan. Kalau sehari-hari dirata-ratakan kita makannya dengan telur, sayur atau daging, ya seperti itu. Jangan sampai makannya daging sama telur sama ayam sama sayur, pas fidyahnya sama peda. Nggak boleh. Ya. Atau waktu makan, umpama kita makan beras yang 20.000 per kilo. Pas fidyah mah pakai raskin yang 10.000. Nu bear muruluk teh gini. Nggak boleh. Berasnya harus yang biasa kita makan. Ya. Bisa satu porsi, kalau satu porsi dihitung umpamanya 30.000, maka segitu. Jangan sampai makan sekali kita 30.000, pas fidyah yang 10.000. Tidak boleh. Jadi bisa matangnya satu porsi makanan penuh, bisa mentahnya berupa beras. Ya. Dengan beras yang biasa kita makan. Nah, kapan waktu penyerahan fidyah lebih cepat, lebih baik? Hari ini tidak saum, hari ini keluar. Itu lebih baik. Tapi kalau umpamanya tidak sempat, boleh ditunda. Umpamanya seminggu sekali keluarkan. Atau boleh juga kalau yakin tidak akan saum sebulan karena tua, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di masa tuanya yakin nggak bisa saum, jadi awal Ramadan untuk sebulan langsung dibolehkan. Atau nanti kita di akhir Ramadan kemudian kita bagikan, itu semua boleh. Tapi yang paling utama lebih cepat lebih baik ya. Kalau dengan berasnya berapa? Dengan berasnya 1,5 kilogram beras. Umpamanya 30 hari berarti berapa? 45 kilo ya? 1,5 kali 30, 45 kilo. Silakan bagikan. Dibungkus umpamanya 3 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo, lalu bagikan kepada 30 fakir miskin. Ya, itu cara-cara bayar fidyah. Nanti secara rinci dengan dalil-dalilnya kita akan bahas besok. Siapa saja yang harus bayar fidyah, ya, dan bagaimana teknis pelaksanaannya dan berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari hamba Allah di Bandung Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah benar disunahkan istighfar ketika sahur dan bagaimanakah teknisnya? Iya. Apakah disunahkan pada waktu makan sahur? Istighfar tidak ada kaitan dengan makan sahur. Ritual istighfar tidak berkaitan dengan makan sahur. Cuma sangat-sangat dianjurkan berdoa. Termasuk di antara berdoa adalah minta ampun pada waktu dini hari. Ya, wabil asharihum yastaghfirun.
Ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri orang beriman, mereka malam hari sedikit tidurnya. Dan pada waktu sahur, maksudnya pada waktu dini hari saat makan sahur, mereka beristighfar. Yang dimaksud wa bil asharihum yastaghfirun bukan ketika sahur terus istighfar, tapi sahur itu saat dini hari. Karena saat itu doa diijabah. Saat itu Allah turun ke langit dunia dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dengan tata cara turun yang tidak sama dengan tata cara turun makhluk manapun. Dan tidak membuat di atas arasnya kosong dari Allah, tidak. Itulah perbedaan Allah dengan makhluk. Allah turun ke langit dan ke dunia di setiap sepertiga akhir malam. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Itu perkataan Nabi SAW yang sahih. Jangan ditakwil. Gimana turunnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya, ya. Kalau begitu Allah kok dunia bisa ditempati oleh Allah? Bukan begitu maknanya. Kalau begitu maknanya salah, keliru. Tidak layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, lalu Allah menantang, tak ada seorang pun yang istighfar pada saat ini kecuali pasti aku akan ampuni. Tak ada orang yang meminta saat ini kecuali aku akan berikan permintaannya. Itu pada waktu dini hari, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka silakan perbanyak doa termasuk istighfar di saat-saat sebelum adzan subuh, karena itu saat yang mustajab. Mau sahur, mau tidak, mau Ramadan, mau di luar Ramadan, maka saat dini hari saat yang mustajab untuk berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ke jamaah lagi, Cung, ada? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mengenai perintah yang dilarang, yang dilanggar gitu. Seperti sholat, ya, kalau sholat itu perintah yang diharuskan ini, tapi ya kalau tidak melanggar itu kan jadi dosa gitu, ya, tidak ada ini. Nah, ini mengenai saum, ya, saum itu kan ada kalau melanggar atau tidak melaksanakan berarti ada harus membayar kifarat, yaitu diantaranya ada pijah dan kodok, ya. Mengenai utang, ya, utang saum itu, ya, misalkan satu orang sakit tidak bisa melaksanakan saum, berarti punya utang yaitu untuk membayar pijah dan atau kodok. Nah, alih-alih mau membayar pijah atau kodok, ternyata orang itu meninggal, ya. Nah, ini mengenai utang saum, apakah sama dengan utang harta atau uang, misalkan itu dilimpahkan seperti orang meninggal, kan ada keterangan yang orang itu jangan dikuburkan sebelum utang-utangnya dibayar, yaitu ditanggung sama keluarga. Nah, apakah utang saum juga seperti pijah atau kodok gitu, ya, bisa ditanggung sama keluarganya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tidak saum ada dua. Kalau tidak saumnya itu karena hawa nafsu, tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka tidak ada qadha atasnya, tidak juga bisa diganti dengan fidyah.
Kalau kewajiban saum yang tidak ada uzur bisa diganti dengan fidyah, orang-orang kaya nggak akan pernah saum. Udah bayar fidyah sabulanan gitunya, maka tidak boleh. Apa sanksinya? Sanksinya adalah azab yang sangat dahsyat. Sebagaimana salah satu hadis tentang mimpi Rasul SAW dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi SAW menyatakan, bainama ana naim atani rajulan. Ketika saya tidur, saya bermimpi. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Saya didatangi oleh dua orang yang nanti di akhir hadis diketahui dua orang ini malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat yang aneh. Salah satunya adalah aku dibawa ke sebuah bukit hitam yang terjal. Kata dua malaikat, naik. Kata Nabi SAW, inilah utiquh. Aku tidak mampu naik, terjal banget. Sanusahiluh. Kami akan gampangkan bagi engkau. Akhirnya naik secara mudah. Apa yang terjadi? Fasu'altu, aku naik hatta idza kuntu fi sawadil jabal idza bi aswatin syadidah. Ketika aku sudah naik ke sebuah gunung yang hitam, tiba-tiba ada suara jeritan yang sangat keras, seperti menahan sakit yang tak terkira. Aku bertanya, ma hadhil aswat, ini suara apa? Maka dijawab, hadza iwa'u ahlin nar, ini lolongan jeritan ahli neraka. Tsumman talaqa, lalu semuanya berangkat lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim qaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma. Ketika aku pergi, aku melihat ada beberapa orang yang digantung di urat kakinya. Kalau Idul Adha habisnya melih kambing, kambing itu digantung secara terbalik. Dikaitkannya ke mana? Ke urat kakinya kan. Kalau ahlinya begitu nggak perlu tambang. Kalau amatir masih gak kita kudu tambang. Ya mah cukup dikaitkan saja urat kakinya, itu kuat, lebih kuat daripada tambang. Nah ada orang-orang gitu, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu mengalir darah dari rahangnya. Aku bertanya, man haula, siapa mereka itu yang disiksa seperti itu? Dijawab, alladzina yufthiruna qabla tahillata shaumihim, orang-orang yang berbuka saum sebelum waktunya. Lohor sudah buka, bukan buka itu mah batal. Bukanya harus maghrib. Dia jam 2 nggak kuat, lalu tanpa uzur dia makan. Maka itu adalah azab bagi orang yang tidak saum tanpa uzur atau batal di tengah-tengah tanpa sebab. Adapun kalau orang tersebut mau tobat, cukup tobat. Dia berhenti dari tidak saum, artinya saum terus. Dia menyesal, dia tidak akan mengulang lagi, terus memperbanyak saum-saum sunat di luar Ramadan. Hanya itu, nggak bisa diqadha, walaupun saum seumur hidup nggak akan terbayar. Cukup dengan taubat. Nah, sekarang ada orang yang tidak saum karena ada uzur. Umpamanya sakit, safar, atau haid dan nifas untuk perempuan. Punya hutang. Pas sebelum diqadha sudah mati. Punya hutang kepada Allah? Iya, punya hutang. Bagaimana orang itu, apakah kita kuburkan? Kuburkan. Pernyataan tadi, mayit yang punya hutang nggak boleh dikuburkan. Bukan nggak boleh dikuburkan. Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Tapi beliau menyuruh orang-orang menyolatkannya. Sallu ala akhikum. Solatkan saudara kalian. Nabi sendiri belum, nggak mau menyolatkan. Dia tetap wajib disolatkan.
dan wajib dikuburkan. Atau lamun teu dikuburkan bau meureun. Ini punya hutang mayat, keluarganya nggak mau nanggung, antep we. Atau madarat kasarareanya. Tetap disolatkan, tetap dikuburkan, tapi bagi ahlul fadl, bagi tokoh-tokoh agama, sebaiknya tidak ikut menyolatkan sebagai takzir, sanksi kepada dia. Tapi dia menyuruh, solatkan oleh kalian, saya nggak akan menyolatkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika ada orang meninggal dalam keadaan punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinarnya sekitar 4 juta lebih, sekitar 8,5 juta gitu. Nabi tidak mau menyolatkan, tapi beliau nyuruh, solatkan saudara kalian ini. Ya. Nah jadi tetap disolatkan dan dikuburkan. Nah terus hutangnya bagaimana? Kalau hutangnya hutang saum Ramadan, maka bayarkan fidyah. Kalau ini belum sempat. Tapi kalau hutang saumnya saum nazar, maka bayar dengan saum lagi. Perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya bahwa ibunya punya hutang saum Ramadan dan meninggal sebelum dibayar. Lalu kata wanita, hal asumu anha, boleh enggak saya membayarkan saumnya? Kata Aisyah, tidak, tapi at'imi miskinan fi kulli yaum, tapi berikan makan kepada seorang miskin dari 1 hari yang tidak saumnya. Kalau 10 hari 10 fakir miskin. Ini fidyah. Jadi kalau orang punya hutang saum Ramadan, lalu sebelum dibayar sudah meninggal, maka bayar dengan fidyah. Tapi kalau orang itu punya hutang saum nazar, maka bayarnya dengan saum lagi yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi esok membahas tentang fidyah. Ya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.